Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Channel semua, tentu upaya-upaya untuk terus-menerus menjegal Anies Baswedan yang sedang dilakukan oleh kubu Gerindra hari ini menandakan bahwa politik itu ya begitu. Kemarin kawan, sekarang lawan. Dan mestinya sih itu nggak apa-apa juga gitu. Kan memang sebuah keniscayaan dalam proses demokrasi ketika ada kesamaan kemudian berbeda jalan, berbeda pikiran. Tapi caranya itu loh. Caranya yang tentu kita terus-menerus pertanyakan, dan saya kira kita sangat yakin kita mampu debatkan ini untuk mencari bagaimana sih caranya menyikapi sebuah perbedaan itu gitu. Bagaimana sih caranya menyikapi kehebatan orang lain itu? Yang pasti bukan dihambat, bukan dijegal. Kan ini sangat bersamaan sekali gitu. Ketika Pak Anies rupanya mulai terus diupayakan untuk ditersangkakan oleh KPK. Kemudian ancaman nyawa datang sampai mengeluarkan ular kobra di Tangerang. Penolakan di mana-mana, spanduk oleh beberapa gelintir orang yang semuanya hampir ketahuan 100.000 dibayar dengan makan dan minum. Sekarang dari kubu yang tempo hari menjadi kawan. Ini pertanyaan kita kan, kenapa sih? Takut kalah Anda? Pak Prabowo, kenapa begitu ketakutannya juga melihat moncernya elektabilitas, popularitas Pak Anies yang terus naik secara alamiah. Bukan tiba-tiba ya. Kalau yang tiba-tiba kan ada juga itu, tiba-tiba tinggi. Ini dari mana datanya gitu? Di otak-atik apa aja margin of errornya kah? Atau gimana ya? Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan kita semua. Ketika Pak Bowo takut kalah, maka Anies yang harus dijegal begitu. Ini kan lihat faktanya kita begitu, kita melihat kronologis kejadian kemarin-kemarin. Kerdilkan Anies, fitnah Anies, jelekan Anies. Begitukah cara-cara yang dilakukan? Ya termasuk mantan pasangan gubernur wagubnya ini, Sandiaga Uno. Kan kalau kita melihat rekam jejak Anies, Sandiaga Uno, itu kan belum lama dia jadi politikus. Lamanya kan jadi pengusaha. Jadi, dan dia akan begitu sangat menghormati, begitu sangat mendengar kepada Pak Prabowo. Ya barangkali Sandi ke Pak Prabowo itu samina wa ata'na. Saya dengar, saya laksanakan. Biasanya kan yang begitu tuh ke ulama yang sudah kita betul-betul pahami, yakini kesolehannya, samina wa ata'na. Nah, ini ke pimpinan partai politik barangkali begitu, sehingga ada gerakan-gerakan yang aneh gitu. Kita lihat Sandiaga Uno kan berambisi juga nyapres ya, sampai berusaha pencitraan kemana-mana ngikutin gaya Ganjar Pranowo. So, konon katanya mau nyebrang ke P3 sudah siap menyambut. Ya tapi barangkali diingatkan gitu. Caranya bukan begitu. Kalau mau caranya begini ya. Begini ini adalah jegal saja Anies gitu. Mungkin ini perspektif saya saja sebagai rakyat jelata. Nah, maka dengan tuduhan-tuduhan adanya pelanggaran perjanjian antara Anies dengan Prabowo, adanya utang Anies 50 miliar ke Sandiaga Uno, itu kan semuanya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang diinformasikan oleh para pihak yang menyaksikan langsung. Sebut saja satu namanya, Pak Sudirman Said. Nah, beliau pelaku sejarahnya yang ada di situ dan menyaksikan langsung. Jadi kalau dibilang benar kok, ya sudah tunjukkan saja. Bukan koar-koar di media, kemudian tanpa berani menunjukkan, itu kan itu fitnah berarti. Kalau Anda yakin, gitu ya, Anies memang berutang 50 miliar, tunjukkan saja gitu. Pak Anies nggak punya duit 50 miliar, tapi para pendukungnya punya. Kita urunan saja gitu. Hidup itu urunan. Bisa 10.000 kali 10 juta aja udah berapa itu? Belum kita ada yang 100.000, ada yang 1 juta. Cepet pasti terbayar. Nah tapi Anda jangan fitnah gitu. Kalau Anda gak berani menunjukkan ini, ya, data dan fakta yang sebenarnya, Anda harus minta maaf Sandi.
Anda harus minta maaf ke Anies, Anda harus minta maaf ke ex pendukung Anda kalau pengen mantan pendukung Anda balik lagi. Anda juga harus minta maaf ke rakyat karena sudah bikin gaduh gitu oleh persoalan-persoalan yang tidak substansial. Karena begini, bicara calon presiden, wakil presiden, semua orang berhak memilih dan berhak dipilih. Kalau sudah mengganjal, nggak boleh. Anies nggak boleh tampil. Berarti Anda melanggar undang-undang dong. Aturan mana yang mau dipatuhi? Aturan yang di atas aturan apa gimana? Aturan di dalam aturan. Kan banyak begitu ya. Ya sudah pakai aturan yang berlaku saja. Setiap orang berhak memilih dan berhak dipilih kok. Ada undang-undangnya gitu. Nah, jadi ini gambarannya, tampilannya kalau kita lihat. Ini Pak Sandiaga Uno sedang samina wa ta'ona tadi terhadap ketakutannya Pak Prabowo. Ini ilustrasi dalam perspektif saya saja ya. Nah, kita lihat kabarnya ini dari Brownies. Ini Brownies ini Bro Anies. Punyanya ketuanya itu Yusuf Blegur. Itu orang hebat juga itu, mantan ketua GMNI. Soekarnois, sampai sekarang Soekarnois ya. Februari tanggal 8. Sandiaga seharusnya minta maaf kepada Anies, itu fitnah. Ini catatan dari penulis senior ya, pemikir juga, Asy'ari Usman, jurnalis senior. Oke. Sudah 150-an yang bergabung ya di sore hari ini. Cepi Kreator, ini apa gambarnya, dada ya. Arar Melong, Assalamualaikum Bang Esyad. Waalaikumsalam. Parno Kung, nyimak dan hadir. Oke, sip. Nasudin Cirebon, udah sering kalah kok masih takut kalah. Kita cari yang berani Kang Esyad. Penakut minggir aja. Wah, keren ya. Jadi jalur 2024 ini hanya untuk orang yang pemberani. Kalau yang belum apa-apa takut, silakan Anda keluar dari gelanggang. Pilkada DKI memang hutang selesai. Oh, ini apa nih? Mustafa ini pelaku sejarah juga, tahu juga barangkali ya. Yang bikin takut kebusukan diri atau kebaikan lawan. Jika keduanya betul, kasihan deh lu. Kebusukan dirinya terungkap hari ini, ya. Mohon maaf, Prabowo dan Sandi semakin terbongkar. Padahal kemarin rakyat, emak-emak sudah lupa sebetulnya. Ya. Tapi karena keluar angka via mulutnya Erwin Aksa, ini memori menjadi kuat di grup komandan, grup komando menangkan Anies Baswedan, relawan yang saya bersama kawan-kawan dirikan. Itu ramai juga, ada testimoni juga itu. Saya bersama tim saya di mana ya? Saya lupa, di Palu apa di mana? Sudah ngumpulin 24 juta dalam bentuk uang 5 ribuan dan 10 ribuan, dan betul dikarungin. Saya mau tagih juga. Itu 24 juta hanya dari satu relawan, dan sangat banyak juga gitu kan. Walaupun tentu tidak sebanyak yang sekarang. Tapi yang begitu yang menyumbang itu luar biasa. Yang tidak atas nama relawan pun semuanya menyumbang. Betul Bung Saiful, kami fans Anies siap saweran melunasi uang Sandiaga Uno. Tuh, langsung ada buktinya ya dari Tony Swede. Media Perubahan, Prabowo tak menang 2024, takut kalah dari Anies. Kalau udah pesimis, mendingan dukung aja. Oh, bagus juga idenya ya, Media Perubahan. Koalisi Perubahan. Semangat perubahan. Ya udah Pak Prabowo, jadilah negarawan yang baik, jadilah bapak bangsa ya. Nggak usah nyalon, dukung saja Anies Baswedan. Saya kira situasi bisa membaik dengan cara itu ya. Mak-mak seluruh Indonesia, cari Sandi untuk menagih saweran pada pemilu 2019 yang telah berkhianat pada rakyat Indonesia. Beuh, ngeri kali nih. Kok kayak kasus ijazah palsu, ramai ngomong tapi dokumen aslinya nggak berani ditunjukin. Diminta bukti malah pada lempar-lemparan. Ini kan bahasanya Sandiaga Uno kan, saya sudah sholat istikharah, saya sudah diskusi dengan keluarga. Kesimpulannya saya tidak akan lanjutkan pembicaraan ini. Hei, Anda sudah lempar masalah, selesaikan. Tunjukkan buktinya atau Anda minta maaf. Kalau masih nama baik Anda menjadi pertaruhan, kecuali sudah masa bodoh lah. Saya udah balik lagi jadi pengusaha aja lah, nggak usah pusing-pusing. Karena Sandi bicara begitu.
Kalau nggak mau rumit, nggak mau pusing, nggak mau ini, jadi pengusaha saja. Ya sudah, Anda pun begitu. Lakukan seperti apa yang Anda omongkan di salah satu podcast ya. Gitu ya. Oke. Nah ini dia seperti ijazah palsu. Begitu juga ya. Ini cuman klaim-klaim. Janganlah main klaim-klaim. Main bukti aja. Main fakta dan data hari ini. Maju terus Kang Ecet. Serukan suara kebenaran. Terima kasih Pak Agus ya. Mohon doa dan dukungannya juga. Dongeng Negeri Cebong. Saya dari dulu tak tertarik sama Prabowo. Dongeng Negeri Cebong. Berarti tertariknya ke mana? Cebong. Sandi Hasan, salam perubahan. Semangat perubahan. Baik, kita lanjutkan pada tulisan Pak Asy'ari Usman, jurnalis senior Freedom News. Keren nih. Setelah mencoreng nama baik Anies Baswedan perihal utang Pilkada 2017, Sandiaga Uno seharusnya minta maaf. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa setelah sholat istihoro dan konsultasi dengan keluarga, dia dengan entengnya mengatakan tidak mau lagi melanjutkan masalah itu. Anda sok bijak gitu. Merasa seolah-olah sudah bijak padahal upaya Anda sedang merendahkan Anies Baswedan. Sandiaga jelas telah mencemarkan nama baik Anies. Dia sendiri yang membeberkan utang 50 miliar terkait pembiayaan Pilkada 2017. Setelah diungkap isi perjanjian yang sebenarnya tentang uang yang dipinjam Anies itu, barulah Sandiaga sekarang menyatakan case close. Alias masalah itu diakhiri. Isi perjanjian yang sebenarnya adalah kalau menang Pilkada 2017 itu utang dianggap lunas. Tapi kalau kalah Anies akan mengembalikannya. Memang ini klausul agak lain katanya ya. Karena normalnya kalau menang dikembalikan, kalau kalah dianggap lunas. Tapi kalau menang dikembalikan, uang dari mana sehingga bisa mengembalikan? Kalau para pejabat yang culas begitu ya, ya sudah pasti dia korupsi. Dia korupsi buat balik modal, kan biasanya begitu yang kita dengar-dengar. Karena biaya politik sangat mahal, maka jalurnya adalah jalur yang negatif gitu, jalur korupsi. Kan budaya ini yang harus dihentikan. Biaya politik tidak boleh tinggi gitu. Ini nggak tahu nih 2024 saya berharap terakhir ya pemilu dengan biaya tinggi, setelahnya harus dicari cara. Kan salah satu yang bisa meminimalisir triliunan bahkan mungkin belasan triliun atau puluhan triliun malah e-voting. Pemilihan tidak lagi di bilik suara. Tidak perlu lagi ada kardus bergembok yang bikin kelucuan negeri ini. E-voting di handphone. Bagaimana keamanan segala macam? Kan sudah banyak ahli yang bisa kita rekrut. Efisien. Langsung saat itu juga langsung bisa nyampe ke server utama. Ini kan suara besar. Ya teknologi juga akan makin maju. Anda bisa belajar dari negara-negara yang sudah melakukan e-voting. Ya, oke. Kembali ke laptop. Nah lucunya begitu. Ketika itu diungkap, ada utang nih apa segala macam. Kemudian ada Pak Sudirman Said terutama yang menjadi memberikan penjelasan kepada media bahwa itu sebetulnya sudah lunas, dianggap lunas. Baru dia ngomong case close, bukan sebelumnya. Artinya apa? Ini sengaja dipercikan untuk mencemarkan nama baik Anies, untuk mendegradasikan Anies, untuk mengerdilkan Anies, memfitnah Anies, menjelekan Anies. Ya seperti yang dilakukan juga oleh beberapa pihak lain yang ketakutan. Karena kalau begitu Pak Anies pegang tiket capres, insya Allah optimisme besar memenangkan Pilpres di 2024. Tentu bukan dalam maksud kita besar kepala kemudian menganggap remeh, tidak. Tapi kan kita melihat bagaimana fenomena rakyat hari ini di seluruh Indonesia yang terus menginginkan perubahan. Dan siapa yang menawarkan perubahan dari salah satu capres yang ada di Indonesia? Ya hanya Anies Baswedan. Siapa yang sudah memercikan ide dan gagasan untuk perubahan Indonesia? Ya Anies Baswedan. Capres yang lain belum. Prabowo yang sudah dicapreskan oleh Gerindra, kita belum dengar gagasannya apa. Apa gagasan Prabowo yang akan ditawarkan di 2024? Kami akan timbul tenggelam bersama rakyat. Begitukah? Itu bukan gagasan itu. Itu janji yang tidak dipenuhi. Setelah diungkap,
Oke, ini udah ya. Klausul ini, oke, sudah itu. Sandiaga mengatakan dia mengikhlaskan utang Anies setelah menerima masukan dari keluarga. Pernyataan ini sangat menyakitkan Anies. Pasti, sebab setelah kemenangan Pilkada 2017, otomatis utang Anies tidak ada lagi. Jadi tidak ada utang. Ya. Kemudian si yang memberi utang bilang, oke, udahlah saya ikhlaskan. Padahal nggak ada utang. Berarti kan apa ini? Apa coba? Kebohongan ini. Nah, tentu kalau kita klarifikasi, mungkin sebentar lagi juga Pak Sandi akan klarifikasi. Oh, saya tidak menyatakan secara spesifik saya mengikhlaskan utang Anies. Saya hanya menyampaikan case close. Saya tidak akan membicarakan lagi ini. Nah, itu jurusnya seorang Anies Sandiaga Uno yang sudah terbaca lah. Ya kan kita tahu dia belum terlalu lama jadi politikus. Jadi masih agak-agak polos barangkali begitu ya. Tidak mau melanjutkan soal utang itu cukup bagus. Tapi Sandiaga Uno telah menggoreskan persepsi di kalangan publik bahwa Anies berutang. Padahal ini kalau mau dibayangkan ya, situasinya kan kurang lebih begini. Pak Anies diminta nyalon jadi gubernur. Nah udah gitu kan, anggaplah diskusinya ya, kita abstraksikan saja. Pak Anies, ini banyak nih keinginan dari berbagai stakeholder rakyat, warga Jakarta yang menginginkan Pak Anies jadi gubernur. Mau ya? Oke, saya sholat istikharah dulu, saya konsultasi ke keluarga dulu. Itu mah Sandiaga Uno ya. Tapi kan kurang lebih sama lah nanti tahapannya begitu. Kemudian, baik, secara prinsip saya siap maju, tapi kendala terbesar adalah saya tidak punya uang. Uang mah gampang. Bang Sandi duitnya banyak. Prabowo duitnya banyak. Kan begitu ya. Ya udahlah, ya, nanti dananya dari yang punya aja. Nanti kita datakan saja, kita tuliskan saja untuk perjanjiannya. Kan kurang lebih begitu gitu. Bukan Pak Anies yang datang, yang ngemis-ngemis, saya pengen jadi gubernur, pinjam uang dong. Kan nggak begitu. Tidak ada tongkrongan gaya Pak Anies seperti itu, tidak ada, tidak sedikit pun. Kan gampang kita lihat dari sikap seseorang. Lihat saja polanya selama 5 tahun memimpin Jakarta. Ada nggak gaya-gaya Pak Anies begitu mengemis? Nggak ada sama sekali. Walaupun nggak punya uang. Nah itu kan menjadi salah satu contoh lah buat kita ya, rakyat, pendidikan politik juga buat rakyat. Jadi nggak usah khawatir gitu. Jangan juga mau kita dibeli gitu. Kalau kita nggak punya uang ya kita bilang gitu kan. Nah, bagaimana bentuk kolaborasi sinergitas, itulah yang tempo hari tercipta. Sehingga adalah Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno. Uangnya dari Sandiaga Uno. Lah dia yang pengusaha. Gitu. Kalau dia nggak mau kan mungkin waktu itu nggak nyagup. Mungkin Pak Anies juga nggak jadi gubernur. Karena nggak punya duit. Kan gitu. Jangan dipelintir-pelintir seolah-olah jadi kesannya kan begitu yang tercipta. Wah, Pak Anies ngemis, Pak Anies punya utang. Minta-minta, kan tidak sama sekali, jauh dari begitu. Nah, mengikhlaskan itu seolah utang itu ada dan belum dibayar. Padahal sesuai perjanjian kalau menang pilkada tidak lagi dihitung sebagai utang. Sekali lagi, Sandiaga harus meminta maaf dan menjelaskan isi perjanjian aslinya. Kita tagih dan mohon dibayar itu ya, sumbangan-sumbangan dari rakyat jelata terhadap Anda, Prabowo dan Sandi. Kan kalau sumbangan masa minta dibalikin? Ya nggak apa-apa, ini karena bentuk kekecewaan rakyat saja terhadap perilaku Anda. Kita misalkan mungkin dalam 1-2 hari, seminggu 2 minggu ke depan bakal ada nih partai mama menuntut pasal perbuatan tidak menyenangkan dari Prabowo Sandi yang berjanji akan timbul tenggelam bersama rakyat. Rakyatnya tenggelam, Anda timbul sendirian. Berdua dengan Sandi. Bertiga dengan Edi Prabowo. Tapi Edi Prabowo sudah di sel sekarang, di tahanan KPK. Ya, itu fitnah ya. Sandiaga bisa disebut fitnah jika tidak meminta maaf dan tidak menjelaskan isi perjanjian aslinya. Agak mengherankan mengapa Sandi mengungkit masalah pembiayaan pilkada DKI itu. Di tengah hiruk-pikuk upaya pencegalan Anies secara masif karena berpeluang besar menjadi presiden, maka pernyataan Sandi tentang utang Anies terkait utang pilkada sangat wajar disebut sebagai bagian dari upaya itu. Bagian dari pencegalan, bagian dari ketakutan kalau Anies menjadi presiden. Apa sih yang dikhawatirkan kalau Pak Anies jadi presiden? Akan disuriahkan.
Kan begitu dulu ya. Oh, kalau Anies jadi gubernur Jakarta, maka Jakarta akan disuriahkan. Hei, lihat hasilnya hari ini. Pembangunan berjalan bagus. Kehidupan umum antar umat beragama harmonis. Kaum minoritas tidak merasakan kendala-kendala kesulitan apapun. Itu fakta yang berbicara. Itu track record yang berbicara. Jadi janganlah termakan ucapan Denny Siregar CS yang selalu berupaya untuk mendegradasikan. Janganlah Sandiaga Uno juga jadi ngikut ekornya Denny Siregar CS. Turun derajat dong. Ya, semua orang pantas menganggap Sandi masuk di barisan penjegalan. Tidak ada konteks lain yang cocok dengan isu utang pilkada itu kecuali untuk menjelekan Anies supaya dia terjegal maju di Pilpres 2024. Tapi gagal. Berbagai upaya gagal. Barangkali mungkin karena ini ada niat tulus ya, ada goodwill dari Pak Anies dan timnya yang tentu keinginannya adalah membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik, berubah menjadi lebih baik, continuous improvement ya. Bukan karena pragmatisme politik atau transaksional. Oke, waduh. Tadi 200 sekarang sudah hampir 800-an ini. Sandiwara Uno udiran. Ada-ada aja ya Sandiaga Uno jadi Sandiwara Uno ini. Emang kenyataannya begitu ya, tidak mengerti. Mundur terhormat aja Pak Prabowo, kalah nanti Pak Timur tenggelam, akan tenggelam bersama Sandi. Oh iya, ada juga yang bilang itu, gantian lah udah Prabowo Sandi nanti yang tenggelam, rakyat pendukung yang X-nya yang timbul. Mereka sudah takut kalah sebelum bertanding, kata Jayadi. Mereka sadar nggak ada prestasi yang bisa dibanggakan. Iya ya, prestasinya apa ya? Oh ada, prestasi Prabowo tuh ada. Apa? Dia loyal sama Pak Jokowi. Dia sering muji-muji Pak Jokowi. Dia tegak lurus atas instruksi Pak Jokowi. Nah, itulah prestasi yang patut dibanggakan oleh Prabowo ya. Salam sehat Bang Eful dari kota Lion hadir. Lion apa itu? Singapura kali ya. Oke. Takut jadi pengangguran nanti ya. Ini ke siapa maksudnya ya? Ke Sandiaga Uno nggak mungkin ya, karena dia kan pengusaha. Pak Sandi rugi, Pak Wabub gak selesai jadi wapres, gagal jadi modal diungkit. Mungkin aja ya kalau memang lagi ada kendala keuangan, tapi rasanya sih nggak tahu juga ya. Semakin yakin dengan Pak Anies. Wah, Ibu Nunung nih, mohon dimaafkan, beliau masih muda, Indonesia masih membutuhkan pemimpin muda seperti Pak Sandi. Oh, minta maaf ya. Betul, saya kira sepakat. Indonesia ini butuh generasi muda yang memimpin dengan kebaruannya, dengan pemikiran-pemikiran inovatifnya. Tapi yang pasti bukan Sandi dong. Kenapa? Ya perilakunya begitu. Dia malah ngungkit-ngungkit persoalan uang gitu. Yang justru itu tidak ada sebetulnya, kan masalahnya itu gitu. Oke, gimana ya utangnya Jokowi, rezim oligarki ke Cina 7.700 triliun dan proyek IKN Mandalika, kereta api cepat, SMK, proyek hasil utang Cina dan dikorupsi massal. Waduh, Sasa Azril nih. Datanya keren sekali. Bagus lah ya, ini mengingatkan. Ini urusan berapa? Utang 50 miliar. Kalau Pak itu gimana itu yang katanya minjem 7.000 triliun lebih? Padahal kan kalau mau ngeluarin dari saku kan ada 11.000 triliun katanya di saku. Tinggal keluarin aja. Masih ada sisa berapa itu? 4.000 triliun. Pengkhianatan busuk ingin mengulangi kembali kenangan manisnya didukung antusias para simpatisan yang menginginkan perubahan. Tapi kemudian ternyata dia menjadi raja tega. Macan menjadi meong katanya begitu ya. Kalau Pak Prabowo. Kalau Sandi apa ya? Sudah jelas lah Gerindra ketakutan kalah. Harusnya Gerindra dukung Anies saja. Pak Heri saya kira cukup masuk akal ya, dan mungkin saja, mungkin nggak sih ujungnya Gerindra dukung Anies, mungkin saja, kan politik itu dinamis dan sangat cair. Oke. Warga DKI, oke. Saudi Arabia, Malaysia tetap memenangkan Pak Anies Baswedan. Masya Allah, tauhid harga mati. Widuri, giliran rakyat yang harus timbul untuk menenggelamkan Prabowo Sandi beserta Gerindra. Waduh, Gerindra bukan Gerindra, mohon maaf saya salah sebut ya. Ya, oke, Pak Anies mesti difitnah. Saya selalu tetap santun dan meski difitnah,
tetap santun dan berakhlak mulia. Nah, saya kira itulah contoh pemimpin yang kita dambakan untuk memimpin negeri ini. Bukan hanya cerdas, tapi juga santun, gitu ya. Muda, matang, gitu. Oke, saya kira itu yang menjadi catatan ke depan untuk memimpin Indonesia. Anggapan ini sangat masuk akal. Sandi ikut bersama Prabowo Subianto memperkuat kezaliman dan kewenangan rezim. Waduh, oh ininya kelewat nih. Ya, oke, maaf ya, saya mundur dikit. Agak mengherankan. Oke, semua orang pantas menganggap Sandi masuk di barisan penjagalan. Oke, apalagi kalau dilihat gambar besar peta Pilpres 2024, semakin jelas bahwa Sandi mengungkit utang Anies yang sebenarnya tidak ada itu. Karena dia berada di posisi yang berseberangan dengan Anies. Artinya apa? Sandi adalah salah satu figur yang ikut atau diikutkan, tentu oleh orang yang lebih berkuasa dari Sandi ya, dalam kelompok yang tidak ingin Anies menjadi presiden. Dalam kalimat lain, Sandi serombongan dengan orang-orang yang tidak ingin kezaliman dilenyapkan dan keadilan ditegakkan. Anggapan itu masuk akal. Sandi ikut bersama Prabowo Subianto memperkuat kezaliman dan kewenangan rezim. Belakangan ini, orang-orang Prabowo mengutak-ngatik komitmen Anies untuk tidak maju di Pilpres kalau Prabowo maju. Komitmen ini tentulah tidak berlaku seumur hidup. Prabowo hingga Anies tidak boleh ikut Pilpres setiap kali Menteri Pertahanan pengagum berat Jokowi itu ingin maju Pilpres. Sekarang, Prabowo sangat berambisi ikut Pilpres 2024. Barangkali saja beliau melihat bahwa jalan yang menuju istana akan lebih mulus kalau Anies tidak ikut. Tetapi siapa saja boleh ikut Pilpres, apalagi Pak Prabowo, sangat dianjurkan. Beliau punya kendaraan politik sendiri dan bisa membangun koalisi dengan kekuatan politik lain. Gerindra sudah mengikat persekutuan dengan PKB. Bagus-bagus saja. Pilpres 2024 akan semakin menghibur rakyat. Jadi makanya harus lebih dari 2 calon ya, biar ini menjadi hiburan. Kalau akhirnya 2, ya repot. Nanti polarisasi tajam lagi ya. Begitu juga Anies. Dia juga boleh ikut. Anies tidak akan melihat Prabowo sebagai ancaman di 2024. Anies akan melihat Prabowo sebagai kompetitor di dalam proses demokrasi yang bertujuan untuk memperbaiki Indonesia. Ya, saya kira itu memang pemikiran Pak Anies ya. Saya kira Pak seorang Asyari Usman yang sudah cukup dekat juga dengan Pak Anies, tahu persis bagaimana cara berpikirnya Pak Anies dalam menyikapi persoalan kebangsaan di negeri ini. Beliau tidak punya musuh. Walaupun akhirnya banyak dimusuhi karena kejujurannya, karena keteguhannya pada aturan, dan seterusnya. Ya, saya kira itulah resiko perjuangan di Indonesia ya. Orang-orang baik tidak akan mulus perjalanan hidupnya karena dia akan mengganggu orang-orang culas yang selama ini mendapatkan cuan dari cara-cara kotor di negeri ini. Ya, sudah ya. Sudah hampir sore, jelang maghrib. Terima kasih sudah diskusi yang menarik. Mohon maaf tidak terbaca semuanya. Capek juga soalnya. Nanti kita sambung dengan video yang tidak kalah menarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan. Salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.